ngutek mustahil penyambung ke Rasulullah. Itu namanya orang-orang yang keras kepala, goblok dan tidak mengerti, setelah tidak mau meneliti. Kalau mau meneliti masih untung. Kalau tidak bisa meneliti karena tidak ngerti sistematikanya, adopsi dong ahli-ahli, ulama-ulama muda yang sudah kangelan meneliti kebenaran nasab itu. Jangan kemudian membiarkan sendiri, itu benar. Keluarkan firman suci yang sangat fundamental untuk menjadi pembeda. Dan nanti kalau terjadi kerancuan dan kecampur aduan antara yang hak dengan yang batin, Allah mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi ayatnya bukan utun nasab, tapi utul ilma darajat. Oleh sebab itu Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ajarkan aku tentang ilmu nasab. Gusti Kanjeng Rasul itu cuman melengos. Untuk apa itu? Tidak berguna. Karena apa? Karena mengagul-agulkan nasab dan keturunan itu adalah perilaku jahiliyah, kafir. Nah kalau sekarang masih tetap aja ada sekelompok orang emigran Arab yang berpaham politik PKI atau komunis. Jadi seluruh Arab itu ideologinya adalah komunis. Jadi maka saya katakan FPI, HTI itu PKI Arab. Apalagi orang yang berasal dari Yaman yang sudah mencoba dari awal menghancurkan Ka'bah kita sebagai lambang kiblat suci kita. Melewati sejarah yang sangat tercatat, penghancuran Ka'bah oleh Raja Abraha yang kemudian turunlah surat B. Yang kedua, bangsa Yaman ini, PKI Arab ini, embrio-embrio komunis dan ternyata adalah keturunan Yahudi KW2, adalah orang yang membuat Ka'bah palsu. Artinya apa? Lawang Ka'bah aja dipalsukan, apalagi keturunannya, apalagi kitab, apalagi sejarah. Dia akan memalsukan segalanya. Sampai kemudian Dono Kasino kalau kita masih ingat, menunjukkan barang dengan harga yang murah, dijamin tidak luntur. Orang beli, setelah beli protes. Loh kok luntur? Kalau bahasa Arab itu luntur tidak dijamin, bukan dijamin. Nah ini kan kacau. Kalau kita kemudian menjadikan orang bohong, orang yang munafik, tukang tipu, sering mendolimi dan meninggikan nasab, menjadi bagian dari syiar keagamaan kita. Kita membiarkan, kita berhusnudon setelah terbukti bahwa itu tidak benar. Maka orang yang berhusnudon terhadap nasab Habib dengan alasan nanti begini, itu kafir. Bahaya ini. Karena berarti dia tidak menghormati leluhurnya sendiri. Leluhur kita itu wali songo. Dari mulai Syekh Jamal Al-Kubro, Syekh Samarqandi punya adik Syekh Menjagung. Syekh Samarqandi punya anak namanya Syekh Maulana Iska, Syekh Ali Murtado, kemudian Sunan Ampen, Raden Rahmat. Raden Rahmat mempunyai anak Sunan Bonang, Sunan Derajat. Kemudian Maulana Iska punya anak Sunan Giri, Joko Samudro, Raden Paku, sampai kepada Sunan Gesang. Kemudian kakaknya yang dinikah oleh Brawijaya melahirkan Raden Patah, menjadi raja pertama pada abad ke-14. Dia bergelar Pangeran Jingbun, nama aslinya Tan Ingwat, anak-anaknya Tan Alok, Jara Petak, dan bibinya namanya Tan Aling. Tan Aling yang kemudian melahirkan Syekh Abdul Qadir min Sin, Syekh Abdul Qadir dari Cina. Kalau ini kita tidak hargai, lalu kemudian lebih menghargai nasab-nasab bodong yang tidak, atau malah
Ki Imad itu mengatakan mustahil, bukan hanya sekedar mengkotek, mustahil penyambung ke Rasulullah. Itu namanya orang-orang yang keras kepala, goblok dan tidak mengerti, setelah tidak mau meneliti. Kalau mau meneliti masih untung. Kalau tidak bisa meneliti karena tidak ngerti sistematikanya, adopsi dong ahli-ahli, ulama-ulama muda yang sudah kangelan meneliti kebenaran nasab itu. Jangan kemudian membiarkan sendiri. Itu benar, itu yang dikatakan adik-adik LSI itu. Soal KB, Kisal Mahfud aja memelopori Fasul Masail, akhirnya beliau menjadi Rois Am PBN. Soal bank diadakan Fasul Masail. Forecast SDSP dulu. SDSP, forecast, macam-macam persoalan. Ini menunjukkan kepedulian PBNU sesuai dengan namanya Nahdlatul Ulama. Kebangkitan ulama. Lah kalau kemudian sudah menjadi Rois, Kang Ahyar itu menjadi Rois PBNU, tapi menutup kemungkinan untuk melakukan penelitian, untuk mencari kebenaran sesuatu hal, dan itu menyinggung kemaslahatan orang banyak, bahkan bangsa dan negara, mengganggu kehormatan bangsa ini. Kang Ahyar harusnya istighfar sebagai seorang ulama yang menjadi Rois Am PBN. Namanya Rois Am itu harus memiliki daya kritis, kepedulian, bersifat ngomong. Tidak kemudian memihak salah satu. Barangkali Kang Ahyar ini punya mantu atau punya kenalan atau punya sahabat Pak Alawi, ya monggo. Tetapi masalah hukum ini harus dijelaskan kebenarannya. Jangan dibiarkan goyak-bayi tidak akhir. Berbahaya ketika Kang Ahyar nanti meninggal, siapa yang bertanggung jawab? Kalau kemudian terjadi perpecahan beberapa pihak karena masing-masing mengikuti hujah yang diyakininya. Untuk apa kemudian PBNU ini didirikan kecuali untuk mempersatukan umat dari segala golongan? Bahkan Ansornya sendiri aja mengatakan akan melindungi segenap tanah tumpah darah rakyat Indonesia, tidak membedakan golongan, agama, ras, suku dan sebagainya. Tapi akhir-akhir ini Banser ini sudah mulai kehilangan kiblat. Masuk angin. Sama saudaranya sendiri berantem. Giliran sama FPI, sama HTI nggak berani. Gimana ini? Nggak seperti saya ketika memimpin Banser dulu. Lawannya lebih berat. Tetapi musyawarah. Tradisi NU itu musyawarah. Jangan sampai kemudian kita dipecah belah oleh orang yang nggak jelas ini, gara-gara pemimpinnya di tingkat pusat nggak jelas pula mengambil keputusan, tidak berani tegas, nggak bisa keputusan abu-abu, nggak bisa A atau B, putih atau hitam. Sebagai catatan boleh, karena memilih A kemudian catatannya mungkin ada batas-batas, tapi jangan kayak begini, kemunduran sekali kepengurusan PBNU ini. Sama sekali saya belum melihat kiprah lain dengan pengemusan Kang Said, Kang Hasim Mujadi, apalagi Gus, apalagi kalau dibandingkan dengan Idam Khalid, Kiai Sepuh yang luar biasa itu. Marilah, udahlah yang sudah-sudah. Allah itu dengan mudah memberi maaf. Wasyari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Ya, jadi rekan-rekan saya yang sekarang kebetulan mau pegang jabatan di GPN. Udah tua kita ini, sebentar lagi mati. Cobalah seperti sajaknya Khairul Anwar, berbuat sesuatu yang berarti, setelah itu baru mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.